Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Abang Ika di channel Manja Videographer. Tentunya masih membahas seputar gut anxiety psikomatis atau asam lambung yang disertai dengan kecemasan berlebihan. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tentunya, dan selalu diberikan rezeki oleh Allah SWT yang melimpah, amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman yang lagi parah-parahnya atau lagi mengalami 1000 sensasi, Bangka doakan semoga cepat membaik dan semakin membaik. Tentunya buat teman-teman tetap bersabar, karena memang seperti itulah rasanya teman-teman kalau kita mengalami gangguan gut anxiety psikomatis disertai dengan kecemasan berlebihan. Banyak sensasi yang akan terjadi dalam tubuh kita seperti leher mengganjal, kepala peliengan, dada berdebar, dan lain-lain sebagainya. Itulah yang dinamakan 1001 sensasi. Oke, di kesempatan sore hari ini Bangka hadir, dan terima kasih buat teman-teman yang udah bantu subscribe dan share. Dan kemarin masukannya buat teman-teman katanya suaranya kurang jelas, dan alhamdulillah Bangka semoga kali ini suaranya jelas ya teman-teman, karena Bangka udah pakai sound effect gitu teman-teman. Jadi alhamdulillah nih kedengaran jelas gitu Bangka pada sore hari ini teman-teman. Semoga teman-teman lebih mengerti yang Bangka sampaikan gitu teman-teman. Mungkin ya dengan audio yang seperti ini kan teman-teman bisa mengerti apa yang Bangka sampaikan dan bisa lebih jelas gitu teman-teman. Dan alhamdulillah terima kasih buat teman-teman yang telah bantu share dan subscribe tentunya, dan jangan lupa notifikasinya biar apa? Biar menjadi sesuatu buat teman-teman, amal ibadah teman-teman gitu, amal jariah. Karena apa? Karena di sini Bangka buat channel ini untuk membantu teman-teman atau nazar Bangka waktu mengalami gangguan gut anxiety psikomatis. Bangka pernah bernazar apabila Bangka menemukan sembuhan akan membantu teman-teman lain atau sharing-sharing gitu. Dan di sini bukannya Bangka niat untuk menggurui teman-teman yang lain atau untuk sok tahu gitu teman-teman. Tapi ya, di sini Bangka itu orang yang pernah mengalami gangguan gut anxiety psikomatis kurang lebih selama 2 tahun, dan alhamdulillah bisa menjalani aktivitas kembali dan bisa seperti sedia kala gitu teman-teman, dan bisa keluar-keluar yang dulunya kita takut hanya keluar pagar, sekarang alhamdulillah udah bisa keluar kemana-mana, naik motor udah nggak takut gitu. Dulu jangankan naik motor teman-teman, keluar depan rumah aja udah rasanya keliengan, nggak karu-karuan. Itulah yang Bangka rasakan gitu teman-teman. Dan di sini Bangka juga bukan ahli psikologis atau terapis gitu teman-teman ya. Di sini ya Bangka lakukan secara mandiri gitu teman. Yang Bangka tahu dan Bangka ingin berbagi kepada teman-teman yang lain yang lagi mengalami gangguan gut anxiety psikomatis. Sebenarnya gangguan gut anxiety psikomatis ini bisa kita terapi sendiri gitu teman-teman. Terapi sendiri dengan apa ya? Melatihnya gitu teman-teman. Dengan cara apa ya? Dengan cara kita perlahan melakukan aktivitas, walaupun jujur aja di sela-sela aktivitas kita akan mengalami gangguan 1000 sensasi, itu pasti ada mencolek-colek gitu teman-teman. Tapi teman-teman harus percaya gitu teman-teman, itu bukan sesuatu yang sangat menakutkan apa yang kita rasakan gitu, yang kita pikirkan gitu teman-teman. Itu ya sesuatu yang gimana bentuk respon tubuh kita ketika mineral, vitamin ke dalam tubuh kita itu belum maksimal gitu. Itu selalu Bangka pertegaskan ya. Oke, di kesempatan hari ini biar tidak berpanjang lebar, Bangka ingin menjawab pertanyaan teman-teman. Apakah waktu kita mengalami gangguan gut anxiety psikomatis kita mengalami susah BAB gitu teman-teman ya? Itu pasti menjadi pertanyaan teman-teman. Itu menjadi sesuatu yang teman-teman rasakan pasti pasca teman-teman mengalami gangguan gut anxiety psikomatis. Pasti teman-teman akan merasakan di mana teman-teman akan susah BAB gitu teman-teman ya. Itu yang Bangka rasakan dulu seperti itu juga gitu teman-teman. Sampai kecemasan itu muncul gitu teman-teman ya. Kenapa? Waktu kita mau BAB itu udah rasanya sakit sekali perut ini teman-teman. BAB gimana kita rasanya susah sekali gitu teman-teman. Coba bayangkan teman-teman. Kita udah ibaratnya udah sakit perut sekali gitu teman-teman. Tapi BAB kita tuh mengeras gitu teman-teman. Disitulah yang terjadi. Itu kenapa? Karena ya lambung kita mencerna makanan itu belum sempurna gitu teman-teman. Itulah sebabnya kenapa BAB kita mengeras gitu ya teman-teman. Karena ya itu kurangnya
lambung untuk mengelola makanan kita gitu teman-teman, sehingga langsung ditaruh khusus itu dalam bentuknya ya masih gimana ya teman, belum halus gitu teman-teman, karena lambung kita error gitu teman-teman. Dimana kan asam lambung itu gunanya untuk menghancurkan makanan gitu teman-teman, dimana langsung lambung kita error kemana-mana, malah sampai nyeri di dada, nyeri dulu hati, malah itulah menyebabkan kenapa BAB kita keras gitu teman-teman. Itu Bangka itu sempat panik juga teman-teman, karena apa, udah ngeden gitu teman-teman, aduh nggak bisa keluar tapi perut sakit gitu teman-teman, terisi saking penuhnya itu begah, gimana ini. Itu awalnya Bangka panik sekali gitu teman-teman, aduh ini kisahnya, aduh bisa ini gara-gara susah BAB gitu teman-teman. Terus yang Bangka lakukan apa gitu teman-teman, pasti teman-teman kalau dalam posisi itu teman-teman ya teman-teman panik pasti teman-teman, itu karena kita punya kecemasan berlebihan. Sesuatu yang terjadi dalam tubuh kita itu responnya kita selalu panik gitu teman-teman. Dan Bangka lakukan ketika itu teman-teman, Bangka langsung pergi warung beli pepaya gitu teman-teman. Bangka potong separuh, Bangka makan, dan alhamdulillah setengah jam kemudian itu emang perut sakit gitu teman-teman. Tapi alhamdulillah BAB langsung lancar gitu teman-teman. Wah alhamdulillah kali teman-teman. Sejak itulah teman-teman udah mulai BAB lancar gitu teman-teman. Padahal awalnya itu aduh sampai capek sendiri gitu teman-teman, sampai ini bisa nggak untuk mengeluarkan isi perut kita ini, gimana, takutnya nanti pikiran lain-lain ini, apa nanti operasi nih, ini aduh wah pokoknya berpikiran nggak karu-karuan. Itulah kalau ketika kita mengalami gangguan GERD anxiety psikomatis, emang sulit teman-teman, emang sulit sekali teman-teman. Kalau pikiran kita atau pikiran negatif kita, karena kita disertai kecemasan, itu berpikirnya tentang yang negatif terus gitu teman-teman ya. Tapi itu buat teman-teman jangan khawatir gitu teman, seiring berjalannya waktu lambung teman-teman udah mulai membaik gitu teman-teman ya. Teman-teman nanti ya akan jadi gimana ya, pola pikir yang dulunya negatif itu akan hilang berlahan gitu teman-teman. Nggak serem yang kita pikirkan saat kita mengalami gangguan GERD anxiety psikomatis yang lagi penyembuhan, lagi pemulihan gitu teman-teman. Kalau udah sembuh itu udah normal, udah lupa gitu teman-teman. Tapi nanti saat kita mengalami kecapean atau lagi stres, lagi banyak pikiran, lagi daya tahan tubuh kita turun, itu nanti selalu teringat gitu, wah apakah ini kumat lagi gitu. Dan satu yang perlu teman-teman ingat gitu, kita kan manusia biasa gitu, kita akan mengalami sakit juga teman-teman. Jadi saat kita demam atau flu pilek itu jangan sangkut pautkan kita akan kambuh lagi gitu teman. Itu ya suatu hal wajar atau fitrah manusia gitu teman-teman ya. Mengalami sakit, pasti manusia akan mengalami sakit juga gitu teman-teman. Itulah mindset kita gitu. Kita harus membangun mindset apa ya. Kalau dulu memang waktu kita mengalami gangguan GERD anxiety psikomatis itu pasti kita akan merasakan dimana tiba-tiba flu, terus lidah mutis, gampang tersedak kayak batuk gitu, tenggorokan terasa masam. Pokoknya dari ujung kaki ke ujung kepala masih ada gitu teman-teman. Tapi ya teman-teman tetap jaga 3P-nya itu penting. Terus kenapa udah jaga 3P-nya tetap kambuh, karena ya ini butuh proses gitu teman-teman. Nggak langsung minum obat sakit kepala langsung meredakan nyeri gitu langsung hilang gitu teman-teman. Di sini kan terjadinya sistem error lambung kita secara organik gitu teman-teman ya, fungsionalnya juga terganggu. Jadi kita butuh penyesuaian gitu teman-teman. Mungkin cukup sekian video dari Bangka. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman bisa langsung kolom komentar saja gitu. Anggaplah channel Bangka ini channel untuk berbagi sharing kepada teman-teman yang lain gitu, untuk mengumpulkan ya teman-teman yang lagi mengalami gangguan GERD anxiety psikomatis gitu, untuk saling menenangkan gitu. Jujur aja kalau kita mengalami gangguan GERD anxiety psikomatis, kalau kita banyak temennya apa yang kita alami sama gitu, sesuatu yang menenangkan di hati kita gitu teman-teman ya. Itu yang Bangka rasakan juga teman-teman. Jadi buat teman-teman tetap semangat, insya Allah kesembuhan itu pasti datang gitu teman-teman. Dan jangan takut untuk tidak sembuh gitu teman-teman. Jangan berpikir gitu teman-teman, kita jalani aja gitu teman-teman. Mungkin emang ekonomi kita lagi terpuruk waktu kita mengalami gangguan GERD anxiety psikomatis karena kita kurang produktivitas gitu teman-teman ya. Jangan untuk produktivitas, untuk beraktivitas, untuk sekedar jalan aja takut gitu ya teman-teman. Mungkin cukup sekian video dari Bangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk
share dan komen di bawah, dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar tidak tertinggal video lainnya dari Bangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.